balik lagi di channel YouTube aku, Disa Anesti. Kali ini aku hari ini nggak akan nge-review, nggak akan ngerekomendasiin ke kalian juga, karena hari ini aku sudah meng-invite ciwi-ciwi manja di sebelah sini. Ceritanya hari ini kita mau curcol gitu ya. Kita mau curcol mengenai bucin. Apakah kamu bucin? Oke, jadi di sini gue mau kenalin dulu ke kalian teman-teman gue. Ini Memes, say hi. Hai. Ini Adel, ini Pipit, dan ini Chandra. Jadi sekarang kita di sini mau ngobrolin soal bucin dan kita mau samain persepsi dulu arti dari bucin itu apa. Ada yang bisa jelaskan coba arti bucin itu apa? Kayak gue punya jawaban deh. Apa-apa? Bucin itu menurut gue ini baik lelaki atau perempuan ya, maksudnya vice versa. Sesuatu hal yang dilakukan berlebihan atas nama cinta gitu. Ya jadi kata bucin kan budak cinta. Jadi budak, diperbudak oleh cinta. Jadi mau cewek mau cowok itu kayak yang rela melakukan apapun demi pasangannya. Ya kayak lo ya Mes ya. Jadi sekarang gue mau nanya ke kalian, hal terbucin apa yang pernah lo lakuin ke pasangan lo? Coba Siapin jawaban dulu nih. Bukan pasangan nih ya, tapi Oke, siapapun. Oke, mantan boleh. Kenapa jadi dulu waktu SMA nih, tuh? mantan gue tuh paskap Paskibra Kabupaten. Oke. Ganteng nih kayaknya. Tinggi. Enggak juga nih kayaknya. Bener gitu kan biasanya. Rajin push up. Iya, nah terus Oh, takut traveling terus. waktu 17-an otomatis dia tampil lah ya istilahnya. Gue tungguin dia tuh lagi puasa panas-panas, gue tungguin dia. Oke. Terus gue ditinggalin pulang. Wow. Tapi lu bilang kalau datang ya. Gue bilang gue datang, gue SMS ya dulu tuh. Iya. Gue nge SMS, aku nungguin di sini ya gitu kan. Terus gue bawain minum, gue bawain makanan, terus gue ditinggal pulang. Tapi udah janjian, maksudnya udah janji kayak iya Udah. dia bilang bakal iya nanti gue samperin gitu. Udah dia, jadi malamnya gue bilang kan besok aku nonton ya. Oke, nanti ketemuan di sini. Gue udah nunggu tuh di spot itu. Oke, baiklah. Gue ditinggalin pulang. Alasannya dia mau ngebalikin seragam, terus dia kira gue udah balik. Oke. Terus dia nggak Terus ngajak lu nungguin. gue. Ada handphone gitu ya kan bisa nanya. Terus dia nggak jemput. Enggak. Terus Alasannya ada kancing di seragam dia yang harus dijahit, jadi dia nggak bisa jemput gue. Oke. Oh, Wow. jujur, lo pulang dari situ nangis atau enggak? Nangis lagi. Ya lo pikir aja ngantri nggak capek-capek Gue nungguin. pulang panas-panas naik angkot ke warnet, terus gue diem di warnet, gue nangis. Gak bisa nangis di rumah dong. Iya, malu lah dong. Malu lah. Ketahuan bucinnya ya sama Iya. orang ya. Gue apa ya? Udah berapa tahun sendiri? Ih, parah banget. Tahun sendiri. Bucin ke kalau bucin sama diri sendiri gimana? Boleh. Bucin sama Bisa. malaikat juga bisa. Dia bucinnya sama kucing Oh, sih, kalau jadi gue sih bucin. spesialis bucin sama kucing ya. Iya, bucin Oh, kalau iya. dia. Bucin. Oke, bucing, kucing. Gimana tuh? Apa ya? Jadi kalau dia lagi mau berak lu tungguin. Gue ayo nak gitu. Ayo. Kamu bisa. Gak. Sebenarnya bucin gue sama kucing itu lebih kayak ke. Jadi waktu itu dia pengen keluar rumah. Oke. Nah, ceritanya di pintu belakang gue kan besi-besi gitu kan. Oke. Teralis gitu ya. Teralis gitu. Dia berusaha lah untuk membuka pintu. Kan, gak gue kasih. Sampai akhirnya lama-lama tangan dia pausnya tuh kayak luka. Kan. Luka kan ya udah luka gitu. Iya, luka kan ya udah lah luka, gue obatin segala macem. Tapi karena gue takut varises karena mulai kayak mulai bolong gitu ya kawan-kawan. Ini mohon maaf nih. Akhirnya gue bawa ke dokter. Padahal dokter di dokter cuma dikasih salep doang. Oke. Oh, sangat mencintai kucing. Iya. Iya, yang Boni. Yang Boni. Oh, Boni. Oke. Jadi kalau ke manusia ada nggak? Kalau manusia sudah berapa tahun yang lalu? Gak ada kayaknya. Atau enggak ke ini kali ke idol K-pop. Oh iya. Lu ada nggak? Gue gak pernah sebutin itu ke idol K-pop. Oh, berarti dia Ya sampai fanatik banget. Iya. Sampai beli lightsticknya enggak? Yang lightstick itu gak make sense gitu harganya. Kalau Adel? Dulu kali. Iya, Adel dulu lah. Bisa dulu lah. Segitu ya. Gua? Urutan. Gua apa ya?
ini jarang gue kasih tahu juga sih, bahkan kayak keluarga gue juga Gak tahu. ada sih, mak gue tahu kan gue cerita semuanya. Kayak gue tuh pernah in a relationship sama orang yang sampai sekarang nih detik ini gue belum pernah ketemu sama orangnya. Oke. Oh, yang dari You know lah. Iya, virtual boyfriend. Oh my god. Aduh. Ya lu bayangin aja anjir, itu selama 1 tahun loh. Itu selama 1 tahun gue kayak ya udah akhirnya by chatting, cuma by chatting doang gitu loh. Tapi Nelpon masih lanjut. nggak pernah. Habis itu video call nggak pernah. Jadi nggak pernah. Jadi gue tuh sampai sekarang nggak tahu wujudnya tuh kayak gimana. Oh my Nah, god. tunggu, tapi foto lu percaya sama foto yang dia pasang? Iya percaya. Gue percaya. Iya, masalahnya bukan sama foto lu asli. Iya, kan? gue pasang foto gue asli. Gue kan ketemunya di online lah gitu kan. Akhirnya ya gue berharap ya dia juga sebenarnya asli, ya semoga asli. Habis itu gue juga ngeliat Facebooknya dia juga asli sih, maksudnya teman-temannya juga tahu real gitu lah ya. kan. Tapi dia nggak ngambil identitas orang kan? Iya, Temennya pernah gitu. foto atau gimana Iya, gitu. dia kan nggak tahu juga. Ya itu juga ya udah. Tapi lu pernah ngajak ini ya Saif untuk video callan? Pernah, jadi pokoknya dia bukan orang Indonesia kan. Akhirnya gue video call gue pengen banget. Video call, bukan video call, telepon aja, sekedar telepon. Cuma dia bilang kayak dia nggak terlalu confident sama bahasa Inggrisnya dia. Kalau verbally ya, kalau misalkan written ya udahlah, kayaknya lebih gampang typing juga nggak sih kalau Iya. ngomong. Bisa pakai translate. Iya, Oh, benar. Kalau Iya. misalnya beda. Cuma kan kalau telepon kan lu ngomong apa kalau nggak tahu lu kan kayak kelihatan kayak goblok. Ya makanya langsung aja ngajak video call jangan telepon. Iya kayak gitu kan. Habis itu sampai akhirnya pada saat kita ngobrolin tentang masa depan, kita kayak mikirin aduh ini kayaknya kita tuh nggak mungkin deh. Apa kita mungkin nggak sih kayak itu kita tuh ujung-ujungnya tuh mau ngapain gitu Iya kan. sih, Jadi bener mau sih. ngapain, orang belum pernah ketemu tapi ya kita sama-sama saling suka gitu kan. Jadi bingung juga mau ngapain, akhirnya gue segalau itu men. Gitu galau banget sumpah, asli. Sampai Padahal even lu belum pernah melihat Belum dia pernah, secara langsung. Tapi sesayang itu sampai lu harus tahu kayak di suatu malam gue nangis tuh sejadi-jadinya, nangis sejadi-jadinya, dan gue sampai berdoa, terus gue ngomong gini kayak ya Tuhan, ini salah gue yang membiarkan diri gue ini sayang sedalam itu sama dia, Iya. sampai gue lupa kalau cinta gue sama dia nggak boleh melebihi cintaku sama Tuhan. Ujung-ujungnya religius. Ujung-ujungnya oh iya boleh. Lu tuh bakal jadi religius tuh nggak ujung-ujungnya kalau misalkan lu lagi depresi. Iya. Oke. Lu kalau lagi susah juga pasti ingetnya Tuhan. Kalau lagi happy kagak kan gue tahu. Kayak sekarang ada. Gue ada sih satu cerita SMP, tapi ini bukan mantan. Jadi Gak dianggap mantan. crush gitu loh, kayak Oke. seseorang. Oke. Naksir lah, cinta monyet Naksir. lah. Cinta monyet? Iya, betul. Dulu tuh betul zamannya SMS kan. Iya, zaman SMS. Jadi kita nih beda kelas, terus di teman sekelasnya dia itu ada perempuan yang ibaratnya kenalin ke gue, ada kenalan gitu, kenalan. Wah, cakep nih gitu. Waktu itu kan, Oke, sterok nih. Enggak. Habis itu tukeran nomor, gue SMS. Gue lupa tapi detail SMS-nya apa. Kenalan kan, nggak dibales cuy. Aduh. Rejection suck ya. Iya. Terus gue diemin. Anaknya kan agresif banget ya Bu. Oh, iya. Sekali Agresif ditolak banget, gue tetap lagi gitu. Merasa tantang ya. Iya. Oh kayaknya nyangkut nih kali ya SMS-nya ya. Motivasinya tinggi. Gue SMS lagi, sangat tinggi. Gue SMS lagi, nggak dibales juga. Oke. Gue nanya ke temennya, ini mau kenalan atau enggak gitu kan. Terus kata temennya, oh yang ntar gue sampein, kan gitu-gitu ya. Iya. Gitu kan. Besoknya dia bilang, ya nggak ada pulsa Del gitu. Terus lu beli. Dulu itu kan kalau pulsa tuh dari kartu. Iya. Yang digosok. Iya. Voucher. Gue beli, cuy, gue ingat 10.000. Gue beli. Besoknya lagi, gue kasih ke temennya yang cewek. Oke. Tolong kasih ya, ini buatnya. Serius lo dia, lu kayaknya gak apa-apa kata gue. Gue lupa ujungnya tuh memang dibales gitu. Oke. Iya, dia nggak enak kali ya udah dibeli Nggak pulsa enak, nggak balas iya. kan. Mama minta Tapi pulsa. padahal itu masih crush
crush ya. Iya. Nggak ada sama sekali kita punya Kenal dikit relationship itu nggak ada. Tapi baru di effort loh dia effort, effort. betul. Tapi tau gak sih, sampai terakhir itu gue nggak tahu ya, kuliah akhir kayaknya dia tuh kayak menghubungi gue kembali, kayak kita memang berteman tapi jarang. Karena SMA-nya beda, nggak intens lah betul. ya. Dia menghubungi gue kembali, tapi biasa aja, gue udah nggak yang suka aja atau gimana, enggak. Udah gue kirimin lo pulsa 10.000 ya buat yang dulu itu. Real. Jadi ternyata dia tuh masih ingat gitu kan. Terus gue gak enak menjadi utang, dia bilang gitu. Tapi clear sama sekali nggak ada cerita di antara kita. Oke. Itu cerita bucin gue. 10.000 men, zaman dulu kan lumayan lah. Gede, 10.000 gede. Gua di 3 hari kalau nggak salah di sini Itu apa mau sih, berapa jajan. kelas berapa? Kelas 1 SMP gue ingat banget. SMP Gede lah, Gede. gua jajan gue cuma 20.000 ya. Gede itu gede. Gede itu. Zaman gue SMP. SMP tuh 10.000 bisa dapat bakso 3. Iya. Ya pokoknya tuh gue sampai nabung 3 hari lah nyisihin. Ya ampun. Kalau lu Mes? Kalau gue Bucin banget nih pasti. Iya. Ketawa dulu gue. enggak. Sebenarnya kalau gue cuman kalau ke cowok ya. Jadi gue tuh orangnya suka ngintil. Oke. Dia tuh suka banget, Mana-mana ikut. suka banget ngikut gitu. Dia mau nongkrong sama teman tuh kayak ngikut gitu. Oke. Padahal Padahal lo nggak nggak kenal sama temen-temennya. Nggak kenal sama temennya, tapi Oke. sebenarnya ngikut juga tuh bukan berarti gue curiga atau gimana, enggak gitu. Cuma Senang aja ngintil seneng aja gitu. ngintil, pengen aja keluar gitu. Terus seneng aja Pengen bareng kenalan, terus. seneng aja kenalan sama teman-temannya gitu. Walaupun Nggak diajak ngobrol sama walaupun teman-teman. ujung-ujungnya nggak diajak ngobrol, Dikacangin gitu ya, bener-bener lunya main HP. Iya bener-bener. Ya Allah, bener-bener kasihan. dikancangin. Terus habis itu ya cowok gue juga kan pasti bingung gitu kan, mau iya ngajak ngobrol sih. gue atau temen gitu kan. Di situ nggak ngerasa gimana, emang pengen ikut aja. Nggak masalah ya. Oke. Mau dia kemana juga pengen ngikut, dia kemana pengen ngikut gitu. Ya kan bucin tuh atas asas kerelaan ya. Iya. Tapi menurut lo salah nggak sih bucin tuh? Menurut gue bucin tuh sah-sah aja gitu, selama memang kedua belah pihak itu memang nggak ada yang apa ya, nggak ada Masih yang batas berat, wajar nggak iya, sih? nggak ada yang merasa berat gitu, dan Nggak ada mereka yang merasa maksa. wajar, dan selama emang bucinnya wajar-wajar aja ya, nggak berlebihan gitu, Iya. maksudnya itu sih nggak ada yang salah Iya. gitu, dan memang bisa menjadikan kalian positif gitu, kayak oh aku sama orang ini kayak Bisa motivasi, bisa memotivasi, ya. lebih Bisa ke- memotivasi. biar jadi lebih semangat kayak apa gitu. Itu Betul. bagus sih sebenarnya. Ya, tapi kan maksudnya kita kan beda-beda orang, pasti kadar wajarnya tuh Iya. beda juga. Iya, Yang menurut kita wajar belum tentu sama orang lain juga Betul. wajar gitu. Iya. Dan itu juga sebaliknya. Kadang-kadang kita ngeliat kayak misalkan orang nih kayak nempel, lengket dulu di motor, meluknya sampai gitu, bahkan sampai nonggeng gitu kan. Itu juga menurut kita kayak ih apaan sih lebay. Tapi menurut mereka ya itu ya cinta gitu, ya udah gitu, biasa aja Iya. menurut mereka gitu. Jadi menurut gue juga sah-sah aja sih, wajar-wajar aja. Jadi memang bucin sebenarnya bisa ngaruh ke positif, bisa ngaruh ke negatif. Iya, tergantung Iya. gimana kalian Masing-masing. bawanya kayak gimana gitu. Terus nih ya, kalau misalkan dengan semua tadi cerita-cerita kalian tuh ada penyesalan nggak sih kayak misalkan jadi bucin atau ngelakuin hal-hal bucin gitu ke pasangan lo? Enggak sih. Happy aja. Karena memang kita yang mau. Jadi nggak ada penyesalan sama sekali Nggak ya? ada penyesalan. Nggak ada. Iya sih, gue juga. Gue nggak ada penyesalan apapun. Kalau gue tergantung apa yang dilakuinnya. Gue Kalau yang dari cerita dari cerita dia, aku masih mikir sih ngapain. Itu ngapain gue panas-panasan gitu. Tapi Iya. paling itu ada cerita dan buat pembelajaran lo kan. Iya, Iya. benar. Jadi penyesalannya buat jadi pembelajaran Iya, gitu. iya, benar. Bukan buat disesali doang. Iya. Sekarang tuh gue kayak ngeliat kemarin tuh ada berita nih, orang anak apa ya, anak SD, SMP, apa SMA gitu, gue lupa. Pokoknya dia masih kecil, dia Yang bunuh umur, diri. Oh, dia oke. bunuh diri Iya, 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 iya. pakai dasi sekolahnya, pakai dasi Iya, pakai iya, dasi benar, sekolahnya benar, itu. benar. Dan dia kayak apa namanya, ngasih surat buat pacarnya sama orang tuanya itu kan. Saking dia nggak mau diputusinnya sama pacarnya. Gue masih inget banget tulisan sama yang surat buat pacarnya itu. Dia Iya. bilang kayak, kalau gue malah nganggap hubungan kita sebagai hidup gue, kalau hubungan kita berakhir, Parah maka sih. gue juga Iya, ingat. Wow, parah. itu udah Itu parah banget. apa ya? Bucin Itu parah. arah negatif sih. Kita kan dia nonton sinetron menurut gue. Itu ya. Iya. Jadi pengaruh hidupnya tuh penuh drama. Betul, betul, betul. Pengaruh Pasti acara TV ada bisa malunya. Dari untuk eksternalnya kecil. itu kayak gitu. Iya benar-benar. Iya, dan FYI kan di Instagram sekarang, Instagram, TikTok tuh Hmm. kayak banyak orang pamer kemesraan gitu ya, Iya. yang
kadang tuh berlebihan gitu, tapi kalau anak-anak kecil melihatnya gue mau kok Oh jadi kayak iya, gitu, benar. gue Iya, pengen betul, kayak setuju. gitu. Iya, Jadi role modelnya mereka. Iya, padahal benar. itu tuh nggak semuanya benar gitu. Karena mereka belum bisa ngebedain mana yang benar, mana Iya, yang enggak iya. gitu, mana yang baik, mana Ya. yang buruk. Dan yang namanya kita lihat di kayak di TV gitu-gitu pasti tuh ada settingannya pasti. Iya, Iya, iya. iyalah. Instagram aja Pasti dia ada settingannya. Iya. Hidup gue juga settingan. Kenapa bisa orang sampai rela ngelakuin kayak bunuh diri atau enggak kayak misalkan nih ya ada kayak misalkan bucinnya itu tiba-tiba kayak cowoknya nih ada cowok hidung belang gitu kan, cowok hidung belang terus ya biasalah kita kan sama-sama sayang, sama-sama cinta gitu. Oh, yang Ayolah karena kita itu. ke gitu. You know what I mean ya, guys. Ya, Menurut gue sih ketika orang rela yang sampai kayak gitu ya, pasti itu ada sesuatu yang telah diberikan kepada orang itu. Iya. Ngerti nggak sih lo? Oh. Dari cowoknya ngasih apa? Entah dari cowoknya, entah dari ceweknya. Ini kan Oke, bisa oke, kedua-duanya, oke, oke. bisa entah ceweknya yang emang bucin banget, Iya, atau cowoknya yang cowoknya. bucin banget. Iya. Nah pasti di salah satu antara mereka tuh ada yang sudah memberikan sesuatu. Dan yang pasti takut kehilangan. Bisa Iya, jadi. iya. Kalau dari Iya. pendapat gue, kalau ke orang-orang yang rela sampai kayak gitu, Iya. itu kayaknya faktor dari luarnya juga nggak ada yang ngingetin dia kalau ya ibaratnya deket sama keluarga gitu. Iya. Kalau gue paling pegangnya itu edukasi. Iya, edukasi Edukasi dari sih, keluarga memang. sendiri gitu. Nggak ada yang ngingetin. Betul. Nggak ada batas. Tapi Dia memang bisa tapi dijaga. kadang-kadang meskipun kita udah tahu nih sebenarnya itu nggak boleh, tapi ya karena dasar sayangnya, rasa sayangnya itu loh, Iya. akhirnya ya udah, akhirnya udahlah gue kayaknya kan gue sayang banget nih setengah mati nih sama nih cowok misalkan, akhirnya ya udah akhirnya kayak ngerelain aja kayak gitu. Sebenarnya menurut gue kayak tergantung pribadinya masing-masing ya kan. Kalau Iya, misalkan iya. kita di Indonesia kan mereka karena mayoritas muslim, jadi kayak yang Jelas. pasti di judge-nya habis-habisan Iya. kan. Iya. Karena sebenarnya itu kan urusan masing-masing ya. Iya sebenarnya urusan masing-masing. Bahkan- Gimana ya karena ini juga Chan kayak misalkan gue sih ya rela-rela aja. Dia tidak Iya, ada yang menganggap asas itu tuh dasar. penting, terlalu penting gitu kan. Jadi kayak ya udah orang ini mau toh bukan. Itu fenomena zaman sekarang sih, Iya. banyak yang Iya, kayak gitu betul. sebenarnya. Cuman bukan hal yang benar juga untuk diwajarkan gitu. Iya, Paham kan? setuju. Nih kayak misalkan kayak apa namanya hubungannya nih dua-duanya udah kayak tonjok-tonjokan nih kayak KDRT gitu-gitu, Iya. tapi nggak ada yang mau lepas. Gitu loh kayak si Iya. ceweknya udah dipukulin tapi ceweknya cinta banget nih, cinta mati sama cowoknya, gue nggak mau Iya, oke. putus. Ada yang kayak gitu. Ada kan itu Ada, jadi kayak ada. toxic Ada. gitu kan. Dan biasanya dia nggak mau ngelepas karena dia takut setelah itu dia nggak ada yang mau suka sama dia, ngerti nggak? Dia ngerasa nggak laku. Iya. Cuman bisa cowok jadi. ini aja yang suka sama dia gitu. Salahnya tuh itu. Teman-teman gue dulu tuh gue ada di SMA atau SMP gue lupa. Ada yang sampai kayak gitu ceritanya tuh mungkin ya gue ngeliatnya karena siapa lagi sih yang suka sama gue. Jadi kurang nge-value diri sendiri. Kalau Iya sendiri tuh sih. worth gitu. Iya. Self love-nya kurang. Iya. Iya. Atau bisa jadi dia tuh merasa dia bisa merubah orang ini gitu. Nah itu dia. Iya. Itu bucinnya jadi toxic tuh. Nah itu Iya. kayak Kenal saya. enggak gini, kita bertahan nih, kayak kita ngarep banget si cowok itu buat berubah. Padahal kalau misalkan kita pikir-pikir lagi ya, menurut pribadi gua, kita tuh nggak bisa merubah seseorang hanya Benar. karena kita cinta banget sama dia. Iya. Kan? Karena harus balik lagi ke diri Logikanya orang itu iya. apakah dia mau berubah apa enggak. Logikanya gini aja, mak bapaknya aja nggak bisa. Iya, mak bapaknya aja nggak bisa. Kita siapa gitu kan? Terus kayak ada nggak sih kayak pesan-pesan lo sama orang-orang yang melakukan bucin berlebihan? Kalau dari gue itu balik lagi lebih banyak lihat value diri sendiri, terutama untuk cewek-cewek ya. Iya. Jadi kayak lo tuh cantik, lo tuh pintar, lo tuh punya skill, punya bakat dan lain sebagainya. Dan gak cuma dia orang yang bisa mencintai lo, atau nggak lo nggak worth lah buat dia, cari yang lebih worth untuk lo, diri lo sendiri. Gitu. Kalau gue ya, jadi bucin tuh ya sewajarnya aja lah. Karena kalau gue sih logikanya kita lahir sendiri. Jadi gimana pun kita harus berjuangnya sama diri sendiri, nggak bisa bergantung sama orang. Janganlah lu jadi menggantungkan kebahagiaan ke orang lain gitu, sampai Iya, lu jadi bahagia. bucin. Kita sendiri, kita bahagia, kita sendiri kok yang Iya, mencintai, bukan orang lain. Toh Jadi kalau nggak usah. kita seneng, sekitar kita juga ikut seneng banget ya. Kalau gue buat orang-orang bucin di luar sana yang terlalu bucin gitu ya, istighfar nih. Istighfar ya Allah. Istighfar deh. Gitu Pas ya. lagi capek gitu dengerin Lo curhat, Nah, gitu-gitu lagi, Nah gitu itu kan? kuping gue tuh capek gitu kan dengerin lu yang entah nangis-nangis tinggal Ini- pacar lah, entah apalah gitu. Tong sama Coba tolong bucin. dikurangin istighfar. Ingat
lu harus bucin sama pencipta lu. Iya, benar. Kalau menurut gue buat para bucin yang ke arah toksik ya, Iya. ke arah toksik kayak sebenarnya kalian tuh cari apa gitu dalam hubungan Iya, itu benar, gitu. benar. Kalau memang kalian merasa gue bahagia kok, tapi itu tuh cuma di luar doang gitu, di dalam sebenarnya kalian tuh nggak bahagia. Jadi sebenarnya kalau kalian pengen bahagia tuh bahagiain diri kalian dulu, baru kalian cari orang yang gimana ya? Bahagia bareng. Bahagia Iya, bareng. biar bisa bahagia bareng. Gara-gara Memes bilang ya, teman gue tuh pernah bilang kalau kebanyakan relationship di Indonesia nih ya terutama mikir kalau cinta tuh emang harus sakit kok. Sekian banyak cerita orang Indonesia tuh kebanyakan mewajarkan kalau ya kalau lu suka sama orang tuh ya pasti ada berdarah-darahnya atau enggak ya berdarah-darah terus tuh nggak apa-apa gitu. Ya namanya juga cinta harus berjuang bersama, berjuang namanya tuh nggak gitu. Apa ya? Rela berkorban. Iya. Jadi ini fenomena yang terjadi di Indonesia gitu ya. Iya, gitu dari pengalaman beberapa orang lah. Padahal ya emang kalau lu suka sama orang, dalam hubungan sama orang tuh harusnya dua-duanya sama-sama seneng gak sih? Harusnya. Dua-duanya saling berusaha untuk membahagiakan. Iya. Nah, gue ada pesan terakhir. Apa? Bukan terakhir banget deh, sedih banget. Maksudnya gini, pesan tambahan dari Iya. gue itu perbanyak aktivitas positif lainnya. Maksudnya gimana ya? Misalnya lo ikut klub atau ikut Cari komunitas. kayak gitu-gitu tuh bisa melampiaskan pikiran lo untuk nggak melulu, aduh pacar gue nih gue. Iya benar-benar. Gitu loh effortnya. Hidup tuh nggak melulu tentang pacaran. Betul, iya. dia. Kejar guys mimpi lo, kejar. Gila. Skincare itu mahal. Skincare itu mahal, glowing itu mahal. Kayak kalau misalkan dari gua, hampir sama kayak Chandra. Jadi mencintai sekedarnya, jangan berlebihan. Membenci juga sekedarnya, jangan berlebihan. Karena semua yang berlebihan itu nggak boleh. Jadi mencintailah dengan bijak. Gitu aja. Jadi itu adalah pesan-pesan dari kita. Kita bukan expert tentang cinta ya, tapi kita kayak apa namanya? Benar. Cuman Best sharing hour, aja. iya. Jadi mungkin buat semua para bucin di luar sana, jadilah bucin yang positif yang bisa motivasi kalian supaya menjadi ya the better person lah ya gitu. Jadi mungkin ya cukup sekian video kali ini, semoga kalian suka, semoga bermanfaat juga untuk kalian. Buat kalian yang lagi galau, jangan galau-galau lagi, cintai diri kalian. Oke, promosi dong ini YouTube gue. Jangan lupa untuk subscribe, Like, comment, Aktifkan tombol lonceng. Dan share ke seluruh teman-teman kalian. Bye bye. dadah.